Halo sahabat semua, kita masuk dalam Checkpoint Coaching Clinic series pertama, belajar bersama Mr. Click. Dalam Coaching Clinic series pertama, kelas 9, kita membahas tentang pembelahan sel, organ reproduksi pria, dan organ reproduksi wanita. Yuk, simak video berikut ini. Jangan lupa subscribe channel Mr. Click agar rekan-rekan mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang perkembangan dunia pendidikan. Let's go! Dalam pembelahan sel dikenal ada dua jenis, yaitu mitosis dan meiosis. Dari animasi yang dapat kita lihat, mitosis hanya membelah menjadi dua. Dan di situ kita lihat kromosomnya masih sama 46. Membelah menjadi dua dengan jumlah kromosom sama 46. Meiosis itu membahas menjadi 4, membelah menjadi 4, dan kita lihat di situ bahwa 46 berubah menjadi 23. Secara umum pembelahan mitosis itu terjadi pada organisme yang mengalami pertumbuhan, perbaikan, atau reproduksi aseksual. Berbeda dengan meiosis. Meiosis bertujuan untuk berkembang biak secara seksual, yaitu dalam pembentukan sel gamet atau gametogenesis. Untuk lebih memahami, kita akan lanjut di pembahasan selanjutnya. Nah, di sini tahapan-tahapan pembelahan sel, tahapan mitosis itu ada 5: interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase. Berbeda dengan meiosis. Tahapan mitosis ada satu tahapan yang berbeda di sini adalah tahapan interfase. Sebenarnya tahapan selanjutnya sama. Tahapan profase, metafase, anafase, dan telofase itu sama. Ketika disingkat, ini bisa jadi singkat adalah PAMAT. Nah, dari sini kita tahu bahwa urutannya adalah profase, metafase, anafase, dan telofase menggunakan PAMAT. Sedangkan meiosis itu langsung mulai dari PAMAT, langsung profase 1, metafase 1, anafase 1, dan juga telofase 1. Sedangkan meiosis 2, kita berikan angka 2 di belakangnya. Cukup jelas jadi perbedaan antara mitosis dan meiosis. Oke, secara umum kita akan kelompokkan bagaimana perbedaan antara mitosis dan meiosis. Perbedaan dari sel yang membelah, yaitu kalau mitosis adalah sel somatik atau sel tubuh. Berbeda dengan meiosis, yang membelah adalah sel kelamin. Untuk sifat sel anak, untuk mitosis itu identik dengan induknya. Di sini berbeda dengan meiosis yang terjadi rekombinasi. Nah, jumlah kromosom sel anak kita tahu bahwa jumlah sel kromosomnya untuk mitosis itu sama. Ketika 46, anaknya juga 46, dan di sini bersifat haploid. Untuk meiosis bersifat diploid. Jumlah sel anakan. Ketika mitosis jumlah sel anakannya hanya ada 2. Berbeda dengan meiosis yang jumlah sel anakannya ada 4. Dan frekuensi pembelahannya kita tahu bahwa meiosis itu 4 kali membelah. Kalau mitosis itu 4 kali membelah, kalau meiosis 2 kali saja. Nah, selanjutnya kita akan mengenal organ reproduksi pria. Sel kelamin pada manusia itu ada 2 jenis, pria dan wanita, laki-laki, perempuan, atau yang lain. Kita sepakati bahwa organ reproduksi pria. Nah, pada organ reproduksi pria yang pertama adalah kita tahu bahwa seorang pria itu menghasilkan sperma, dan harus kita tahu ya, alat yang menghasilkan sperma itu adalah testis. Testis di sini berfungsi untuk menghasilkan sperma. Selanjutnya, testis setelah menghasilkan sperma, sperma akan ditampung di alat yang namanya epididymis. Epididymis ini menampung sel sperma sementara dan juga menunggu kematangan sel sperma. Setelah sel sperma ini matang, dia akan lewat vas deferens, dan juga selanjutnya akan keluar melalui uretra dan keluar melalui penis. Di sini kita juga mengenal yang ada namanya adalah skrotum. Skrotum adalah pembungkus testis. Dan juga di sini ada bagian-bagian ketika diurutkan adalah yang pertama testis, epididymis, vas deferens, uretra, baru yang terakhir adalah penis di sini. Bahkan sama misalnya kita menggunakan ilustrasi yang ada di sebelah kanan, keluarannya adalah testis, epididymis,
vas deferens, uretra, penis keluar. Itu adalah jalan keluar sperma. Di sini ada 3 kelenjar dalam sistem reproduksi pria. Organ reproduksi pria. Kelenjar dalam organ reproduksi pria ada kelenjar vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar bulbouretralis. Kelenjar vesicula seminalis itu sebagai sumber makanan utama dari sperma. Dan di sini sumber nutrisi dan yang lain itu berasal dari vesicula seminalis. Sedangkan kelenjar prostat itu adalah kelenjar yang melindungi sperma dan di sini berperan untuk kelangsungan hidup sperma. Sedangkan kelenjar bulbouretralis atau kelenjar Koper itu adalah kelenjar yang menghasilkan sifat basa yang bisa menetralkan saluran keluarnya sperma seperti di uretra. Itu adalah fungsi dari kelenjar bulbouretralis. Jadi itu adalah kelenjar dan organ dari reproduksi pria. Selanjutnya, pada pria itu menghasilkan sperma. Proses pembentukan sel sperma dinamakan spermatogenesis. Di sini kita akan bahas proses spermatogenesis. Tahap pertama dari spermatogenesis adalah spermatogonium. Spermatogonium akan berubah menjadi spermatoprimer. Spermatosit primer akan berubah menjadi spermatosit sekunder. Primer ke sekunder. Selanjutnya menjadi spermatid dan juga akan seluruh selnya menjadi sel sperma. Di sini berbeda dengan sel telur. Apabila sel telur hanya ada 1 sel telur, sel sperma adalah jutaan. Karena semua sel yang membelah akan menjadi sel sperma. Kita ulangi, prosesnya namanya adalah spermatogenesis. Tahap yang pertama adalah spermatogonium, membelah menjadi spermatosit primer, membelah menjadi spermatosit sekunder, menjadi spermatid, dan juga selanjutnya hasil akhirnya adalah spermatozoa. Itu adalah pembentukan sperma atau spermatogenesis. Selanjutnya adalah organ reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita, ketika pria menghasilkan sperma, organ reproduksi wanita menghasilkan sel telur. Organ yang menghasilkan sel telur adalah ovarium. Ini adalah organ ovarium. Ovarium ketika sudah menghasilkan sel telur, dia akan keluar lewat organ yang namanya oviduk. Oviduk ini mempunyai nama lain yaitu tuba fallopi. Tuba fallopi. Jadi tuba fallopi, apabila terjadi sebuah fertilisasi di sini atau pertemuan sel telur dan sel sperma, pembuahannya posisinya ada di tuba fallopi. Jadi kita harus tahu ada 3 istilah dalam proses perjalanan sel telur. Yang pertama adalah ovulasi. Yang kedua adalah fertilisasi. Yang ketiga adalah menstruasi. Proses ovulasi merupakan proses lepasnya sel telur dari ovarium. Jadi proses ini dinamakan proses ovulasi. Apabila sel telur bertemu dengan sel sperma di titik ini namanya adalah fertilisasi. Namun, apabila tidak terjadi pertemuan antara sel telur dan sel sperma akan terjadi yang dinamakan menstruasi di sini. Itu adalah istilah-istilahnya. Dan organnya di sini kita tahu bahwa ada ovarium, oviduk atau tuba fallopi, dan juga ada rahim di sini. Nama lainnya adalah uterus. Kemudian serviks dan vagina. Itu adalah organ-organ reproduksi wanita. Ketika di organ reproduksi pria ada spermatogenesis, di organ reproduksi wanita ada oogenesis. Dan di oogenesis ini merupakan pembentukan sel telur yang diawali dengan oogonium. Mungkin karena mirip seperti telur sehingga namanya adalah telur, oogenesis. Sel yang pertama adalah oogonium, selanjutnya berubah menjadi oosit primer. Dan di oosit primer ini berbeda dengan sel sperma. Ketika sel di sperma itu berubah sama, tapi di oosit primer satunya berubah menjadi oosit sekunder, satunya sudah berubah menjadi badan kutub di sini. Dan secara ovulasi hanya satu yang menjadi ovum, yang lain menjadi badan polar. Nah, di sini kita tahu bahwa setiap wanita, setiap perempuan hanya menghasilkan 1 ovum, bukan banyak, bukan jutaan seperti sperma lain.
Dan di sini dinamakan prosesnya adalah oogenesis. O seperti telur. Oogenesis dimulai dari oogonium menjadi oosit primer, menjadi oosit sekunder, dan ovulasi dia menghasilkan ovum. Selain itu dia akan menjadi badan polar atau badan kutub sekunder. Nah, itu adalah organ reproduksi pria dan organ reproduksi wanita, serta pembentukan sel telur dan sel sperma. Yuk sahabat semua, uji pemahamanmu dengan main kuis yang ada di link deskripsi di video ini. Sahabat cukup membuka link dan sahabat bisa menuliskan nama. Selanjutnya uji pemahamanmu tentang pembelahan sel, sistem reproduksi pria dan sistem reproduksi wanita. Terima kasih sahabat sudah menyimak video pada kali ini. Video Checkpoint Coaching Clinic series pertama, belajar bersama Mr. Click. Dalam Coaching Clinic series pertama kita sudah membahas di kelas 9. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih.